Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Muhammad Syafii Ramadhani akan mempresentasikan terkait dengan laporan pelaksanaan pengenalan lingkungan satuan pendidikan, di mana kali ini yaitu mengobservasi terkait budaya sekolah yang berada di MAN 1 Pasuruan. Nah, yang pertama kita masuk kepada terkait dengan pendahuluan, di mana di pendahuluan ini ada latar belakang, kemudian tujuan observasi dan manfaat observasi yang akan saya presentasikan. Di mana di latar belakang ini yaitu mengenai budaya sekolah, yaitu budaya sekolah merupakan aspek krusial yang mempengaruhi kualitas pendidikan dan karakter siswa. Kemudian di MAN 1 Pasuruan ini juga memiliki nilai yang positif, nilai-nilai tradisi, nilai-nilai yang khas seperti terkait dengan kedisiplinan, tata tertib, aturan, tata krama, dan ada juga nilai-nilai tradisi, nilai-nilai budaya sekolah yang berupa simbolik seperti logo sekolah, seragam, dan yang lainnya. Nah, kemudian tujuan dari observasi sendiri yaitu pertama, mengidentifikasi nilai dan norma budaya sekolah yang berada di MAN 1 Pasuruan, menganalisis pelaksanaannya, kemudian serta mengetahui pengaruhnya terhadap sikap, perilaku, dan motivasi belajar siswa. Kemudian daripada itu manfaat observasi sendiri yaitu untuk memberikan gambaran jelas tentang penerapan budayanya seperti apa, membantu pihak sekolah memahami dampaknya pada siswa dan menjadi bahan evaluasi untuk mencari solusi atas segala kendala. Kemudian lanjut kepada terkait dengan ruang lingkup dan metode observasi itu sendiri. Yang pertama yaitu terkait dengan fokus observasi. Nah, di sini fokus observasi yaitu terkait dengan budaya sekolah, di mana memahami bagaimana budaya madrasah atau budaya sekolah itu terbentuk dan dijalankan di setiap harinya, termasuk nilai keagamaan, disiplin, kebiasaan positif, tradisi khas, dan segala macam yang lainnya. Kemudian waktu dan tempat. Nah, waktu observasi sendiri yaitu dilaksanakan pada saat kegiatan asistensi mengajar, mulai dari awal tanggal 15 Januari sampai dengan tanggal 14 Mei 2025, yang letaknya itu di mana di MAN 1 Pasuruan. Kemudian observasi langsung di lingkungan madrasah memungkinkan pemahaman mendalam tentang budaya dalam proses pembelajaran sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan metode observasi. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana untuk memahami makna dan proses fenomena secara mendalam. Nah, di dalam metode observasi ini, di situ ada terkait dengan instrumen observasi sendiri, yang dimana instrumen observasi itu berupa daftar pertanyaan yang digunakan untuk mewawancarai. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri yaitu yang pertama berdasarkan pengamatan langsung, kemudian yang kedua berdasarkan wawancara, mewawancarai pihak MAN 1 Pasuruan seperti guru, siswa, dan yang menangani segala administrasi dan segalanya. Kemudian yaitu yang terakhir ada daftar checklist, di mana di sini itu ada sebuah daftar pernyataan di dalamnya itu, yang dimana ketika bentuknya itu tidak atau iya seperti itu. Nah, kemudian lanjut kepada landasan dari teori budaya sekolah itu sendiri. Nah, di dalam slide dijelaskan bahwasanya budaya sekolah adalah kualitas kehidupan sekolah yang berkembang berdasarkan semangat dan nilai-nilai yang dipegang, yang mencakup aspek fisik, aspek lingkungan, aspek suasana, perasaan, karakter, dan iklim. Kemudian menciptakan pengalaman positif untuk mendukung perkembangan kecerdasan siswa, keterampilan siswa, dan kegiatan siswa. Nah, kemudian budaya sekolah ini juga membantu warga sekolah menyesuaikan diri dengan lingkungan luar dan memperkuat kesalahan internal. Kemudian landasan budaya sekolah ini sendiri juga terdiri berbagai dengan atas nilai dan keyakinan, norma dan aturan,
tradisi dan ritual, simbol dan identitas, serta gaya kepemimpinan, hubungan sosial, lingkungan fisik, serta harapan dan tujuan bersama. Jadi di dalam budaya sekolah itu ada sebuah nilai-nilai, norma dan aturan seperti halnya tata tertib terkait dengan nilai dan keyakinan, misal nilai-nilai keagamaan. Mungkin di dalamnya ada yang namanya itu tradisi khas seperti halnya mengadakan acara istighosa bersama, mengadakan kegiatan sholat duha bersama. Nah, itu termasuk dalam kategori nilai dan keyakinan dalam bidang keagamaan. Kemudian, nah, kita masuk kepada profil MAN 1 Pasuruan sendiri ya. Secara singkatnya yaitu MAN 1 Pasuruan ini berdiri sejak tahun 1964 yang merupakan madrasah aliyah unggulan di bawah Kementerian Agama RI, Agama Republik Indonesia. Dikenal madrasah yang religius, yang modern, kompetitif, dan berkomitmen membentuk generasi Islam yang kuat dalam ilmu agama dan siap menghadapi tantangan zaman. Nah, visinya daripada MAN 1 Pasuruan ini sendiri yaitu terwujudnya lembaga pendidikan yang islami, berkualitas, kompetitif, berakhlakul karimah, dan berbudaya lingkungan. Kemudian madrasah ini juga berkolaborasi dengan ITS Surabaya, yaitu nama programnya yaitu program Prodistik, yang dimana tujuan program Prodistik ini untuk membekali para siswa yang berada di MAN 1 Pasuruan ini untuk terampil dalam menggunakan teknologi-teknologi zaman sekarang ini. Nah, kemudian terkait budaya madrasah itu sendiri, di dalam MAN 1 Pasuruan pastinya memiliki budaya-budaya tersendiri. Semisal ada 3S, senyum, salam, sapa. Kemudian ada membaca Al-Quran sebelum pembelajaran. Bukan hanya Al-Quran yang dibaca, melainkan Asmaul Husna juga dibaca setelah pembacaan ayat-ayat Al-Quran ini. Kemudian sholat duha dan zuhur berjamaah, dimana hal ini merupakan suatu pembinaan ibadah dan kedisiplinan. Biasanya sholat duha dan zuhur berjamaah ini, kalau zuhur itu tiap hari, tetapi kalau sholat duha itu biasanya itu di hari Jumat secara bersama-sama di lapangan MAN 1 Pasuruan. Kemudian ada yang namanya juga KJS. KJS ini kegiatan Jumat Sejati, yang dimana kegiatan ini itu dilaksanakan pada jam ke-1, jam pertama. Itu kegiatannya itu biasanya berupa kegiatan adiwiyata, kemudian berupa kegiatan istighosa bersama di dalamnya. Kemudian ada kegiatan kajian-kajian yang mengundang dari narasumber dari luar MAN 1 Pasuruan, seperti kayak ustadz yang memiliki pondok di luar MAN 1 Pasuruan itu sendiri. Nah, kemudian berlanjut kita kepada temuan utama di dalam budaya sekolah itu sendiri. Nah, temuan utama di dalam budaya sekolah yang berada di MAN 1 Pasuruan itu ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi, seperti halnya terkait dengan siswa itu bersalam-salaman dengan guru-guru piket di pagi hari sebelum memasuki sekolah. Nah, jadi di sini itu siswa yang mau masuk ke sekolah itu siswanya itu diarahkan untuk salim atau musafaha kepada guru-guru piket, yang dimana guru-guru piket itu sudah standby di pagi hari, seperti itu. Nah, kemudian penerapan yang 3S tadi juga itu adalah suatu penerapan yang memang sebetulnya wajib di setiap sekolah dan lembaga madrasah. Nah, kemudian terkait dengan 5K, yaitu kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, keindahan, dan kesopanan. Nah, 5K ini terbentuk dan terlaksana di MAN 1 Pasuruan secara keseluruhan. Nah, kemudian yang berlanjut poin yang kedua yaitu terkait dengan kebiasaan dan tradisi harian. Nah, di poin ini siswa itu biasanya
kebiasaan tiap minggunya ada yang namanya itu upacara bendera. Nah, itu di hari Senin. Nah, kalau di hari Jumat itu yang tadi yang saya jelaskan itu yaitu ada kegiatan Jumat Sejati yang dimana di dalamnya itu ada banyak sekali kegiatan. Nah, kalau tradisi hariannya sendiri itu seperti tadi membaca Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai, membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai, dan siswa bersalam-salaman dengan guru sebelum memasuki kelas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada interaksi, poin yang ketiga yaitu ada interaksi warga sekolah. Nah, di mana interaksi warga sekolah ini seperti halnya interaksi guru dengan siswanya, guru dengan orang tua siswanya, itu sangat efektif sekali, sangat terstruktur dan sistematis. Nah, komunikasi efektif dan saling menghargai antar siswa, guru dan staf. Guru aktif membimbing, staf bertanggung jawab dan kerjasama dalam ekstrakurikuler dan acara sekolah menunjukkan partisipasi dan solidaritas yang baik. Jadi interaksi warga sekolah ini itu bisa dikatakan cukup baik karena terstruktur dan tersistematis oleh komunikasi dan interaksinya tadi itu. Nah, kemudian poin yang terakhir ada yang namanya simbol dan ritual khas. Nah, ritual khasnya itu biasanya itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, seperti ada kegiatan istighosa bersama, ada kegiatan sholat duha bersama yang masuk dalam kegiatan KJS, itu termasuk dari bagian ritual. Atau enggak di setiap agenda-agenda besar Islam seperti ada kegiatan Maulid Nabi, kemudian Isra Mi'raj. Nah, itu Mansatu Pasuruan mengadakan kegiatan kajian di dalamnya. Kalau simbol sendiri saya mengambil daripada logonya Mansatu Pasuruan sendiri. Nah, di mana logonya Mansatu Pasuruan ini memiliki makna-makna tersendiri, makna-makna tersendiri di dalamnya. Nah, di situ memiliki banyak makna di dalam logo tersebut. Nah, ini untuk simbol. Nah, itulah beberapa yang saya jelaskan tadi mengenai terkait budaya-budaya sekolah yang ada di dalam Mansatu Pasuruan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan daripada observasi budaya sekolah yang ada di Mansatu Pasuruan itu adalah bahwasanya budaya sekolah di Mansatu Pasuruan ini selaras dengan teori budaya sekolah yang dimana ada kesesuaian antara praktik dengan teori budaya sekolah itu sendiri, yang dimana memberikan dampak positif bukan hanya untuk siswa atau guru saja, melainkan memberikan dampak positif bagi yang observasi atau observernya. Nah, contoh dampak positif yang diberikan dalam praktik budaya sekolah itu sendiri, dampak positif yang diberikannya, yang pertama itu ada terlihat dari partisipasi siswa, yang dimana siswa itu turut aktif menjalankannya. Kemudian siswa itu patuh terhadap aturan-aturan dan tata tertib, dan dukungan seluruh warga sekolah seperti halnya support dari guru, support dari staf, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan lain-lainnya. Itu menjadi dampak yang positif untuk penerapan budaya yang ada di dalam Mansatu Pasuruan. Kemudian berlanjut daripada saran itu sendiri. Nah, saran untuk sekolah yang pertama yaitu terus memperkuat nilai-nilai kebudayaan Islam yang ada di dalam Mansatu Pasuruan, seperti halnya mengistiqomahkan kegiatan sholat duha bersama, kemudian meningkatkan keteladanan guru menjadi panutan dan menjadi contoh terhadap siswa-siswa yang berada di Mansatu Pasuruan. Karena apa? Guru itu adalah pemberi contoh yang mendidik, yang membimbing para siswa itu sendiri. Karena apa? Siswa akan mencontoh guru itu sendiri. Kemudian melestarikan kegiatan positif dan tradisi baik. Sudah seharusnya
para warga Mansatu Pasuruan harus melestarikan kegiatan yang positif dan tradisi-tradisi yang baik. Semisal tadi ada kegiatan Maulid Nabi, nah itu harus diadakan dan dilaksanakan di tiap hari tersebut. Kemudian melakukan evaluasi dan inovasi yang berkelanjutan. Nah, ini adalah beberapa saran dari untuk sekolah. Nah, kemudian saran untuk peneliti atau sang observer sendiri, yaitu harus membangun hubungan yang kuat dengan pihak lembaga Mansatu Pasuruan. Karena apa? Pihak lembaga Mansatu Pasuruan ini menjadi responden daripada penelitian yang diteliti oleh observer. Kemudian melakukan observasi secara berkala atau secara terus-menerus, tidak hanya 1 kali 2 kali, tetapi melainkan observasinya itu dilakukan secara kontinu, secara istiqomah, istilahnya seperti itu. Kemudian memperkuat data dengan dokumentasi lapangan. Nah, memang wajib ketika meneliti itu harus memperbanyak terkait dengan dokumentasi agar apa? Agar bisa digunakan untuk bukti yang lebih kuat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu melibatkan seluruh warga madrasah untuk turut ikut serta dalam kegiatan observasi dan penelitian ini. Nah, mungkin cukup hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.